Anda memang bersedia melakukan tarekat ini. Bukan karena diperintah, bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tapi karena keinginan Anda sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tarekat Ruhaniyah Ma'rifatiyah level 1. Yang pertama kita jelaskan tentang tarekat Ruhaniyah atau Ar-Ruh Ma'rifatiyah. Apa sih itu tarekat? Jadi tarekat itu adalah jalan yang ditempuh berdasarkan syariat oleh seseorang tarik atau pejalan menuju jalan hakikat dengan lebih memahami, mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini adalah memanfaatkan kekuatan ruh yang ada dalam diri kita. Ruh yang diberikan Allah kepada kita untuk bersambung dengan para kekasihnya Allah, untuk ma'rifatullah, mencapai kehidupan yang sukses dalam segala bidang termasuk mendapatkan kekayaan lahir dan batin. Ya, tentunya memiliki keberkahan dunia dan akhirat. Berarti tarekat ini adalah ruh kita disambungkan, dihubungkan, diikatkan dengan ruh-ruhnya min auliyaillah. Ruh-ruhnya para kekasihnya Allah, walinya Allah, yang dicintai oleh Allah. Karena bisa jadi diri kita belum pantas, tetapi karena kita tersambung dengan para kekasihnya Allah akan dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, memahami istilah dalam tarekat Ar-Ruh Ma'rifatiyah. Supaya teman-teman tidak asing dalam beberapa bahasa, tarekat adalah jalan yang ditempuh berdasarkan syariat oleh seorang tarik atau pejalan untuk menuju jalan hakikat dengan lebih memahami, mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita paham betul dengan Allah, mengenal dengan Allah, sehingga betul-betul iman kita kuat. Iman kita terikat dengan Allah dan tidak sampai tercabut. Karena na'udzubillah min dzalik, iman adalah unsur yang paling utama untuk kita sebagai hambanya Allah. Termasuk kekasihnya Allah, imannya tandanya adalah yang paling kuat. Yang kedua adalah ma'rifat. Secara bahasa, ini bahasa Arab ya, yaitu kata dari arafa atau ya'rifu, irfan atau ma'rifah, ya, berarti berpengetahuan atau pengenalan atau mengerti atau mengetahui. Nah, ma'rifat secara bahasa juga berarti mengetahui sesuatu apa adanya atau ilmu yang tidak lagi menerima keraguan. Betul-betul yakin, betul-betul mengerti, betul-betul iman, betul-betul kita tahu tentang Allah. Sedangkan menurut istilah para sufi, ma'rifat secara umum diartikan sebagai melihat Tuhan, melihat Allah dari dekat dengan menggunakan mata hati kita. Ya, bisa diistilahkan jika kita belum bisa merasakan Allah di hadapan kita, maka kita bisa mengupayakan kita merasa Allah melihat kita. Kita merasa Allah ada dengan kita. Nah, itu cara termudah ma'rifat. Nanti tarekatnya yang level ma'rifat tingkat 4, ya, itu yang puncaknya. Ruh adalah unsur gaib ya, ruh kita. Kita tahu tubuh kita ini ada. Kita juga yakin ada ruh. Tapi kita tidak tahu berada di mana ruh kita. Tapi kita meyakini ruh itu ada dalam diri kita. Nah, yang walaupun tak nampak ini, nah, ruh inilah yang menyebabkan kita hidup di alam dunia ini, yang bersemayam di tubuh kita, karena yang bisa merasakan adalah ruh kita. Dan ruh tidak akan mati. Daya hidup yang murni dari Allah, sumber energi kehidupan, bahkan cara kerja ruh kita tidak tahu kapan datangnya dan kapan dipanggil oleh Allah. Dan tentu ruh ini sangat berpengaruh besar terhadap diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena ruh tidak pernah mati, hanya berpindah alam. Yang dulu di alam ruh, terus ditaruh oleh Allah di alam rahim, ya, di jabang bayi, di rahimnya ibu kita,
dan akhirnya ditaruh di tubuh kita sebagai makhluk yang hidup. Dan dengan energi ruh kita bisa tersambung dengan para ruhnya kekasihnya Allah. Nah, itu tarekat kita. Kita sambungkan ruh kita dengan para kekasihnya Allah, para walinya Allah. Baiat adalah proses murid mengangkat atau mengakui gurunya atau bergabung dalam pengajaran guru. Sehingga yang namanya baiat adalah Anda memang bersedia melakukan tarekat ini. Bukan karena diperintah, bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tapi karena keinginan Anda sendiri. Sehingga bahasanya adalah seorang murid mengangkat gurunya. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada cerita seorang guru memaksakan untuk menjadi murid di dalam bahasan tarekat. Tapi kalau di bab sholat, ya syariat, boleh. Misalkan orang tua memaksakan anaknya untuk belajar sholat. Tapi di bab tarekat, muridlah yang memilih gurunya bahwa menyanggupi saya akan menjalankan laku ini. Seperti itu. Makanya bahasa baiat sebenarnya adalah mengangkat atau mengakui gurunya ya sebagai orang yang membimbing secara rohani ya. Nah, itu karena dalam tarekat tujuannya adalah rohani ya. Nah, dalam rohaniah itu tentu ada bimbingan-bimbingan yang juga dilakukan secara lahiriah. Misalkan nanti di tarekat kedua banyak yang bermasalah tentang hutang, maka akan saya bantu bagaimana cara menyelesaikan hutang supaya di level ketiga dan keempat tidak ada masalah. Karena kalau di level 4 masih punya hutang, masih punya masalah ekonomi, akan sulit untuk akan sulit untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Karena masih merasa punya urusan dunia yang belum selesai.